سبيل الدموع سبيل مريح Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita kembali hadir di majlis ilmu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi sebagian beranggapan bahwa zaman sekarang serba mudah, dengan YouTube, dengan berbagai macam media sosial bisa kajian. Tapi jamaah sekalian, ketahuilah dan yakinilah bahwa keberkahan majlis itu adalah satu hal yang berbeda. Pahalanya, kebaikannya, keberkahannya secara khusus telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, meskipun sudah banyak kajian-kajian online, tetap kita mesti istiqomah untuk senantiasa mencari ilmu, menambah ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, ada kitab tentang Atfalur Rasul, tentang anak-anak yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang menjelaskan tentang sahabat-sahabat kecil yang dulu pernah dibina, dibimbing, diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata tidak ada satupun yang gagal, semuanya berhasil. Lain dengan kejadian kita hari ini, anak-anak saat ini belajarnya tidak kurang padat, tidak kurang penuh, jadwalnya tidak kurang banyak, bahkan sekolah-sekolah banyak yang full day school atau bahkan boarding school. Ya, tapi kadang-kadang mohon maaf, tak sedikit pula yang sudah habis waktu banyak untuk belajar tapi cerdas tidak, soleh tidak. Pak ya? Kok beda dengan cetakan dan binaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya mas sekalian, maka banyak sebenarnya rahasia-rahasia di balik pengajaran Nabi kepada muridnya. Salah satunya adalah pada malam ini saya akan membahas kedahsyatan kisah-kisah dalam Al-Quran. Nabi Muhammad rupanya sering mengajarkan sahabat dengan kisah-kisah terdahulu, dan itu adalah metode Allah dalam mengajarkan umat manusia. Jamaah sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa dari 6.236 ayat Al-Quran itu sepertiga isinya kisah. Bahkan tak kurang-kurang Al-Quran terdiri dari 142 kisah, yang kalau itu kita kaji secara detail, 142 kisah, baik di kurikulum sekolah ataupun kurikulum rumah yang bapak ibu ajarkan kepada anak-anak, oh ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Satu kisah Nabi Yusuf saja, coba kita lihat akan berapa hikmah. Ada kisah kedengkian antara saudara yatim. Yusuf saudaranya sama Bunyamin, ya, punya saudara-saudara yatim, saudara-saudara yang saudara tiri. Bagaimana kedengkian saudara tiri, bagaimana kedengkian ibu tiri dan lain sebagainya. Itu kalau dikaji mendalam, ya Allah, banyak. 142 kisah dalam Al-Quran nampaknya belum masuk kurikulum sekolah anak kita. Cek di SD, cek di SMP, cek di SMA, tidak ada Pak itu. Bukan sok tahu, karena saya pribadi juga lama jadi kepala sekolah SD Islam, sekolah Islam. Tahu, tidak ada kurikulum itu diajarkan. Kita lebih sibuk mengajarkan sungai terpanjang, tinggi gawang sepak bola. Apalagi Pak? Ya kan? Isi perjanjian Linggajati, masih ingat?
Semua dihafalkan dengan lelah dan ternyata tiada guna dalam kehidupan. Ya masa kalian, makanya wajar kalau Badan Pusat Statistik menyebutkan sudah 67,88% anak-anak di Indonesia memiliki gadget sejak usia 5 tahun. Bahkan belum lama, tadi sore saya baru baca beritanya, Pak Mendag Zulkifli Hasan bertemu dengan CEO TikTok, katanya mau investasi di Indonesia untuk mengembangkan TikTok. Saat ini baru punya 2.000 karyawan TikTok di Indonesia yang mengoperasikan TikTok di Indonesia. Nantinya akan ditambah lagi sehingga betul-betul masif dan kuat. Nah kalau kita tidak kuat, anak-anak kita tidak kuat, tidak tahu apa jadinya. Maka wajar kita berprestasi sebagai negara ranking ketiga, gamers paling banyak. Jadi suka main games anak-anaknya di kita ini. Luar biasa Pak ya. Baik. Kenapa mesti mengajarkan kisah-kisah dalam Al-Quran? Jemaah sekalian, sebagai catatan, Al-Quran ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, kalau kitab-kitab lain itu turunnya khusus, kitabnya khusus, umatnya khusus, nabinya khusus. Contoh Taurat turun ke siapa? Nabi Musa alaihissalam. Untuk siapa? Bani Israel. Segitu aja. Ganti nabi, ganti kitab. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran luar biasa, memiliki banyak keistimewaan, bahkan bisa berlaku untuk umat, memperbaiki umat sebelumnya, umat yang sedang berjalan dan umat yang akan datang. Ya mas sekalian, Al-Quran itu turun 600 tahun sejak masa fatrah, masa kekosongan. Coba bayangkan bagaimana sesatnya manusia, 600 tahun tidak Allah utus Nabi. Padahal sebelumnya tak pernah putus. Nabi yang satu hilang, muncul Nabi berikutnya. Bahkan ada satu zaman yang nabinya bisa 2 atau 3. Contoh yang saya catat ada Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib. Kemudian siapa lagi? Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu di satu zaman bisa hidup 2 sampai 3 nabi. Tapi sejak Nabi Isa alaihissalam itu ada kekosongan 600 tahun. Bagaimana rusaknya manusia 600 tahun kosong tanpa petunjuk. Al-Quran hadir untuk memperbaiki itu. Memperbaiki generasi yang kadung, tidak ada cahaya sebelumnya. Sehingga dipakai untuk generasi yang hidup saat itu, Nabi dan sahabatnya, dan akan relevan, akan terus bisa digunakan oleh umat setelahnya. Maka kalau saat ini ada yang mengatakan Al-Quran tidak cocok lagi digunakan, mungkin otaknya yang sudah nggak cocok. Kita buktikan jamaah sekalian. Di antara yang bisa kita buktikan, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang rezeki. Kata Allah, wa fis samai rizqukum. Dan di langit ada rezeki kalian. Di mana? Fis sama, di langit. Ternyata jamaah sekalian, ulama-ulama tafsir menyebutkan maksudnya adalah hujan. Hujan turun dari langit, tanaman-tanaman tumbuh, kita makan tanaman itu, sayur-sayuran dimakan, buah-buahan dimakan, atau hewan-hewan makan rumput itu, kemudian kita makan sapinya, kita makan kerbaunya, kita makan kambingnya. Tapi jamaah, kalau maknanya hanya fokus hujan saja, kok kalimatnya wafis sama? Kenapa enggak wa minas sama, dan dari langit? Kan hujan turun tuh, mestinya dari langit. Tapi kok fis sama? Maka memang relevan juga untuk saat ini, di mana ternyata sumber rezeki saat ini yang paling banyak ada di langit, berupa big data. Jamaah mau beli nasi goreng, mau cuci pakaian, mau apa saja,
Sekarang tinggal klik screen Pak ya. Geser klik sudah. Siapa yang kuat-kuat pegang data, dia yang akan kokoh menjadi raksasa. Ya, kalau Lazada tadi saya baca 302 triliun tahun kemarin, entah yang lainnya berapa. Bahkan ada pondok pesantren yang bisa menghimpun 1 sampai 3 miliar. Beban Paskas itu bisa 12 miliar. Menampung beras itu semua hanya berbasis online. Fis sama di langit masih relevan sampai dengan hari ini. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dulu kedokteran pernah menyampaikan bahwa yang menentukan bayi itu laki atau perempuan itu katanya gen yang dari ibu, sel telur. Ternyata kedokteran kekinian belakangan mendapat kesimpulan, bukan. Ternyata mani itulah yang menentukan laki atau perempuan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakar wal untha. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan dari mana? Min nutfatin idza tumna, dari air mani ketika memancar. 14 abad yang lalu Al-Quran menyebutkan itu, kedokteran belakangan baru menyimpulkan, oh bukan sel telur, ternyata yang paling dominan menentukan jenis kelamin itu adalah air mani yang memancar itu sendiri. Relevan Al-Quran. Jamaah sekalian, termasuk kisah-kisah dalam Al-Quran, jangan disimpulkan bahwa kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang usang. Ya, itu udah berlalu, Firaun udah lewat, Namrud udah lewat. Tidak, kisahnya sudah berlalu, tapi kejadiannya akan berulang sampai hari ini. Maka kita harus mengambil ibroh dari kisah-kisah tersebut. Kisah kedengkian dalam kisah Habil dan Qabil Nabi Adam itu akan terus berulang. Tidak cukup sampai anak Nabi Adam, tapi akan terus berulang sampai hari kiamat. Maka jamaah, kita sering memahami bahwa Al-Quran adalah furqan, pemisah. Ya, Quran adalah Al-Furqan, pemisah. Kisah dalam Al-Quran adalah bagian dari Al-Quran. Maka kisah-kisah Al-Quran mesti kita ceritakan supaya menjadi furqan. Kan A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Kita memahami bahwa Al-Quran adalah syifa, obat. Kisah-kisah dalam Al-Quran bagian dari ayat-ayat Al-Quran, maka juga menjadi syifa, menjadi obat. Bagaimana ayat tentang kisah mau menjadi obat? Toh kita juga nggak pernah mengisahkan, nggak pernah menceritakan. Kita faham Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Kisah-kisah Al-Quran pun bagian dari ayat-ayat Al-Quran, mestinya juga menjadi hudan, menjadi petunjuk. Bagaimana kisah-kisah menjadi petunjuk? Toh kita juga nggak pernah menceritakan kepada anak-anak kita. Maka Al-Quran sering dibaca, tapi memang akhirnya kurang diambil manfaatnya. Jamaah, maka pada setiap ayat Al-Quran kita mesti paham cara mensikapi. Kalau ayat-ayat tentang perintah, maka simpelnya begini, ini ada perintah nih, berarti apa kita sikapinya? Bagaimana caranya saya bisa mengerjakan ini? Ayat tentang larangan, bagaimana saya bisa meninggalkan larangan ini? Selesai. Ayat tentang surga, bagaimana kata ayat itu cara masuk surga? Itu mensikapinya. Ayat tentang neraka, bagaimana cara menjaga kita, menjaga diri dan keluarga supaya gak masuk neraka? Kisah dalam Al-Quran, apa mensikapinya? Tanya, apa tujuan Allah menceritakan kisah itu? Dan apa hikmah di balik kisah itu? Itu yang wajib kita tanyakan. Maka jangan berdebat di namanya siapa, tanggal berapa, tidak penting. Motifnya cek. Misalkan di sini saya sedang membahas tentang salah satu pengusaha nasi Padang. Saya sampaikan Bapak yang mau buka nasi Padang, saya ada jamaah punya 20 warung Padang.
5 di Samarinda, 5 di Balikpapan, 5 di Malang, 5 di Jogja. Kemudian Mas bertanya, Ustadz, kalau boleh saya tanya, itu yang jual nasi Padang itu badannya kurus apa gemuk? Apa urusannya? Ustadz, yang jual nasi Padang itu rambutnya gondrong apa gundul? Apa urusannya? Itu salah nanya. Kalau saya mengisahkan tentang penjual nasi Padang yang sukses dan Bapak mau menjual nasi Padang, apa yang ditanyakan? Ya kira-kira kayak apa triknya kok sukses jual nasi Padang gitu. Nah, kita banyak baca kisah dalam Al-Quran, tapi tidak pernah digarisbawahi apa sih motif dibalik kisah ini dan hikmahnya apa? Kenapa Allah mau menceritakan dalam Al-Quran sampai ada 142 kisah? Itu yang tidak pernah digarisbawahi dalam kehidupan anak-anak kita sehingga buta kisah. Tahu sih kisah Yusuf, tahu sih kisah Nabi Yunus, tapi nggak tahu apa esensinya gitu. Cuma kisah doang tok gitu lewat aja. Jadi sama dengan kisah-kisah kancil gitu, Pak. Oke, kita sekarang kasih contoh. Jemaah sekalian, di antara 2 sahabat yang kita terkenal dengan penyiksaan, yang pertama adalah Khabbab bin Arad. Yang kedua Bilal bin Rabah. Siapa yang paling berat siksaannya? Siapa, Mas? Bilal atau Khabbab? Ternyata analisa para ahli sejarah menyebutkan Khabbab itu lebih berat siksaannya dibandingkan Bilal. Kenapa? Khabbab bin Arad itu majikannya Ummu Anmar. Sedangkan Bilal bin Rabah majikannya itu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu memang orang Quraisy. Tapi kalau majikannya Khabbab itu kan Quraisy itu suku paling besar di Arab itu ya. Kabilah paling besar itu kabilah Quraisy. Tapi terdiri dari 12 kubu, 12 kelompok. 10 tinggal di Makkah, 2 tinggal di luar Makkah. Nah, majikan Khabbab ini tinggal di luar Makkah, di luar kumpulan kaum Quraisy. Maka siksaannya terhadap Khabbab itu bukan sebatas siksaan agama, tapi bagian dari politik. Apa tujuannya? Aku sama kalian loh, aku berkoalisi sama kalian. Dia ingin membuktikan di hadapan kawan-kawan lainnya yang satu koalisi di kaum Quraisy dengan cara menyiksa orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tekanan politik di situ agar diakui keberadaan sukunya, sehingga lebih berat. Itu menurut riwayat rambutnya ditarik, digusur di bebatuan sampai sobek-sobek tangannya, Pak. Bolong-bolong kulitnya. Datang kepada Nabi dengan penuh penderitaan. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ala tastan siruni, ala tad'u lana, tidakkah kau doakan kami wahai Rasulullah? Jamaah, apakah Nabi mau mendoakan? Nabi melihat dalam ucapan Khabbab tadi ada semacam tai'as, ada semacam putus asa. Maka Nabi agak sedikit kurang suka dengan perkataan itu dan Nabi menjelaskan, ketahuilah sungguh umat terdahulu sudah mendapatkan penderitaan yang lebih berat. Nabi jelaskan bahwa dulu ada orang yang hidup-hidup ditanam, ada Nabi yang malah digergaji kepalanya, terbelah dualah tubuhnya, ada yang disisir pakai besi sehingga kulitnya terpisah dari tulangnya. Nabi ceritakan kepada Khabbab bin Arad kisah-kisah Nabi yang pernah mendapatkan penyiksaan. Kemudian Nabi menjelaskan kepadanya, wallah la yatimannallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menangkan perjuangan ini wahai Khabbab. Hatta yasir raqib min Son'a ila hadral maut. Sampai suatu hari nanti orang-orang akan merasa aman ketika berjalan dari Son'a ke Hadramaut, yang saat ini kata Rasul
sangat rawan banyak penjahatnya saat itu. Suatu hari Islam akan tersebar kemana-mana, Allah akan bantu kita, orang jalan dari Son'a ke Hadramaut akan aman, dari PHSS ke Samarinda insya Allah akan aman. Tidak ada lagi begal, nggak ada penjahat. Islam akan tersebar luas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khobab yang tadinya mau mengeluh dengan luka-lukanya yang begitu parah, akhirnya kuat lagi. Kalau begitu, saya nggak ada apa-apanya. Bukti kekuatan kisah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Sayangnya kalian tergesa-gesa. Allah itu mau nolong, bukan nggak menolong. Allah akan menolong. Tapi tolong jangan tergesa-gesa, sabar. Kalau kalian pedih, orang dulu juga sudah pedih. Kalau kalian lapar, orang dulu juga sudah kelaparan. Kalau kalian lelah, orang dulu juga sudah lelah dalam berjuang sampai Allah berikan pertolongan. Sahabat-sahabat kuat lagi, bangkit lagi dengan kisah yang Nabi ceritakan. Kemudian ada ustadz kami yang menyampaikan, konon di Aceh dulu jamaah sekalian saat tsunami itu ada satu desa yang penghuninya 9.000 orang. Tapi yang kena sapu, yang kena tsunami cuma 12 yang wafat. Padahal kampungnya habis. Kok bisa? Lagi-lagi ada kisah yang turun-temurun diceritakan oleh nenek moyangnya, bahwa kalau air laut mulai pasang, hewan-hewan larian ke gunung, kalian harus lari. Itu kisah yang turun-temurun entah sejak kapan diamalkan saat tsunami, larian ke gunung ikut kambing yang naik, dan benar Allah selamatkan. The power of kisah. Ada lagi cerita dari ustadz kami yang di Jambi. Beliau mengatakan bahwa beliau itu punya banyak teman-teman di Minang. Jamaah sekalian, di Minang itu katanya ada namanya Gebu Minang. Kirakan 1.000 masyarakat Minang yang keperantauan. Ada orang Minang nggak? Ada Pak? Itu uang dikumpulkan untuk membangun desanya. Jadi meskipun di perantauan, tidak pernah lupa dengan desanya sendiri. Dulu 1989 saat didirikan itu Gebu Minang itu hanya 1.000 infaknya itu. Sekarang nggak tahu, mungkin 100.000 Allahu alam. Dan juga Gebu sekarang diganti Gebu Minang, sekarang singkatannya Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang. Tapi ala kulli hal, kenapa kok ada kekuatan menampung dana kemudian dipakai mengembangkan kampungnya meskipun di perantauan tidak lupa desanya? Katanya terinspirasi oleh Malin Kundang, tidak boleh lupa diri. Itu kisah yang turun-temurun diceritakan oleh nenek moyangnya. Wallahu alam benar atau tidak. Andaikan benar, berarti kekuatan kisah itu memang sangat dahsyat luar biasa. Kemudian para psikolog pernah menyebutkan, konon kenapa di Indonesia ini memberantas korupsi itu susah sekali. Ya mas kalian, ternyata katanya karena sejak kecil banyak kisah-kisah yang unik. Di antaranya kisah Kancil maling timun. Selamat itu kan tidak pernah tertangkap. Itu tertanam di kepala orang-orang saat ini sehingga dengan bangga dan dengan penuh keahlian dia akan berusaha untuk menjadi kancil dan tidak tertangkap. Wallahu alam, itu juga hanya penyampaian yang disampaikan. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita ke bandara, kenapa petugas itu kok sering beda dalam melayani kita yang pribumi sama orang-orang asing yang turis? Ya, turis asing itu kok kayak dihormati dan dibanggakan. Kenapa? Karena di kita ini ada mental kalau orang asing masuk itu kayaknya sesuatu yang terhormat, terpelajar gitu. Padahal belum tentu punya duit, belum tentu punya ilmu, belum tentu hebat, enggak, belum tentu. Tapi wow, asal asing-asing udah wow pokoknya gitu. Konon katanya karena kita sering diceritakan oleh nenek moyang kita bahwa kita ini makhluk lemah, kita makhluk terjajah 350 tahun.
Maka sebagian ahli sejarah sudah mulai mengubah cerita itu. Kata mereka, ganti sejarahnya, versinya. Jangan katakan bahwa kita adalah makhluk terjajah, tapi sampaikan bahwa nenek moyang kita adalah pejuang yang berani berjuang untuk melawan kezaliman, melawan penjajahan, bahkan bukan 1-2 tahun, 350 tahun. Meskipun mereka tahu bahwa musuh-musuh sangat kuat, punya persenjataan yang lengkap, tank bajanya ada, tembakannya ada, semua ada, dan kita hanya mengandalkan bambu runcing. Tapi sampaikan kepada anak-anak kita, nenek moyang kita yakin dan berani melawan mereka dengan sebuah keyakinan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tiada pembela selain Allah, tiada pelindung selain Allah, tiada penolong selain Allah. Dengan pekikan takbir Allahu Akbar, mereka melawan, dan ternyata Allah bantu, Allah tolong yang kuat jadi kalah, yang lemah malah menang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Memang Al-Quran menyebutkan dalam surat Ar-Rum, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sampaikan pada anak kita, Allah yang mengatakan wajib bagi Allah menolong orang-orang Muslim, sehingga betul-betul tertanam. Jemaah rahimakumullah. Kemudian contoh kisah dalam Al-Quran yang boleh kita sampaikan kepada anak kita, di antaranya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin kalau baca di buku, Nabi Yunus itu kayak nggak seberapa dahsyat. Tapi kalau Bapak menceritakan dengan dikemas agak-agak unik gitu ya, menjiwai, dapat insya Allah. Setelah Bapak panjang lebar sampai ke Nabi Yunus, sampaikan, Nabi Yunus itu ada pada 3 kegelapan. Bayangkan seorang hamba Allah dilemparkan ke lautan, ditelan ikan paus, masuk perut, ikannya masuk ke dalam lautan, ke dasar lautan. Gelap malam, gelap perut ikan, gelap dalam lautan. Menurut para ahli, kalau kita masuk ke kedalaman 120 meter, itu sisa cahaya tinggal 10%. Yang lainnya udah terserap oleh massa air laut. Entah kalau mahakam, kan keruhnya 4 meter gelap mungkin. Belum nyoba saya. Sampaikan pada anak kita. Tapi meskipun Nabi Yunus ada dalam 3 kegelapan, tapi hatinya tetap hidup. Meskipun yakin gak akan mungkin selamat, tetap dia yakin, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diulang-ulang terus sampai 40 hari. Dan ternyata apa yang terjadi? Meskipun mustahil, nggak mungkin, tetap Allah selamatkan, Allah bantu. Apa kata Allah? Allah menyebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Yunus tidak bertasbih, kata Allah, apa? Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan berada dalam perut itu sampai hari kebangkitan. Artinya akan busuk dalam perut ikan. Tapi dia bertasbih kepada Allah, Allah selamatkan. Maka kamu suatu hari nanti, kamu boleh hilang jabatan, kamu boleh hilang kekuasaan, boleh hilang impian, boleh hilang semua apa yang pernah diharapkan, tapi jangan pernah hilang Allah dalam hatimu. Sebab kalau Allah hilang dalam hatimu, maka kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi selama Allah masih dalam hati, semua yang hilang bisa Allah kembalikan. Tanamkan pada anak kita hikmah di balik sejarah, di balik kisah. Jangan asik kisahnya aja, udah diambil hikmahnya apa? Ya kalau gitu melalu lewat aja, kisah itu nggak akan bermakna. Nanti anak mungkin nanya, Pak, itu kan Nabi, kita bukan Nabi, nggak mungkin Allah tolong. Al-Quran menyebutkan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah menolong orang-orang yang beriman, yang yakin akan pertolongan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bukan, nak. Ini bukan hanya nabi, kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah menolong orang mukmin. Nah, Allah enggak bilang wa kadzalika nunji Yunus, tidak. Wa kadzalika nunji Yusuf, tidak. Bukan khusus Yusuf, bukan untuk Yunus, tapi untuk semua. Kisahnya boleh jadi sama seperti Yusuf difitnah, dituduh, dijebloskan. Kisahnya boleh jadi sama dengan Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, atau dengan siapapun. Kisahnya boleh berulang sama, tapi kunci keselamatannya sama. Nah, yakin dan gantungkan kepada Allah. Allah akan bantu, Allah akan tolong. Sebab kisah-kisah yang pernah ada di Al-Quran akan juga terus berulang di kehidupan kita hari ini. Jemaah sekalian, hanya satu atau dua yang tadi saya sampaikan. Ada masih 142, silahkan buka sendiri, kaji sendiri kisah-kisah itu, dan dalami apa maksud dan tujuan Allah menceritakan kisah itu dalam Al-Quran. Sekiranya nggak ada makna, nggak ada manfaat, tidak mungkin Allah mau menceritakan dalam Al-Quran. Adapun tidak lengkap tanggalnya, tidak lengkap namanya, nggak penting, bukan itu yang Allah inginkan. Kalau kita kan punya kitab undang-undang negara kita kan tebal banget itu. Undang-undang Cipta Kerja aja sudah lebih 1000 halaman. Itu untuk mengatur berapa tenaga kerja gitu ya. Ini Quran segini aja, Pak. Segini aja untuk mengatur umat manusia, bukan se-Indo, bukan se-Arab, semua satu dunia. Dan bukan yang hari ini, yang telah lalu, hari ini yang akan datang. Tetap undang-undangnya ini aja, nggak akan Allah rubah. Sebab ini tinggal diekstrak, akan meluas dan melebar. Maka insya Allah segala problematika yang dihadapi akan ada jawaban dalam Al-Quran, termasuk berbagai macam rintangan kehidupan. Carikan kisah di Quran, ketemu insya Allah, dan sampaikan kepada anak-anak kita, murid-murid kita semua. Mudah-mudahan mereka mendapatkan syifa, dapat obat, dapat furqan, dapat nur, dapat cahaya, dapat berbagai macam kebaikan dari kisah yang Allah tuang dalam Al-Quran. Tak usah panjang-panjang, nanti bingung. Cukup barangkali ada yang didiskusikan, silahkan jamaah.